what happened for the past 4 years? Gue mulai ngejalanin terapi karena momen gue udah burn out, gue udah ngerasa relationship gue sama musik itu udah gak kayak dulu lagi. I didn't really enjoy doing it at that time. How did it feel to be an 18-year-old and had a hit song? It was crazy. Too much atau apa? Too much. Reaksi Afganisme yang awal gimana kan? Mereka shock. Do you make music for your fans? Kalau buat diri gue sendiri nanti yang beli yang denger cuman gue dong. Gue kemarin sempet ngobrol lama sama Petra, video callan. Terus dia kayak, lu masih seneng gak sih bermusik? Dan referensi lu memang ballad dan pop dulu kan? Referensi gue dulu Chrisye bro, Chrisye, Marcel, Glenn. Jadi gue kayak emang udah di darah daging gue juga dengerin lagu ballad, lagu pop tuh. Dulu suka banget. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. Welcome to the last episode of the year. Dan my next guest, terakhir kita ketemu, bukan ketemu sih, terakhir ketemu di sebuah acara. Tapi the last time we had a sit down ngobrol begini, the year was 2020. Dan pada tahun itu ada sebuah obrolan yang we talked about a bunch of things, how you were raised, how you people knew you gitu. Cuman gue inget banget, it was a topic about taking a break, sempat. Ada sebuah obrolan tentang taking a break. Yang ternyata satu bumi pada saat itu took a break. It's been a while. Gue inget tahun 2020 baru Design Empire, album pertama baru keluar. Here we are 4 years later. Afgan, selamat datang. Halo guys. How you doing? Doing good. How are you man? Good. I gotta say this tapi, seeing you for the past 4 years, you look happier. Oh ya? Nice. Oh, thank you, bro. Is it true or no? Thank you, man. Karena Thank you. I remember 2020 lo kayak, Udah burn out itu. iya ya. Gue pas ketemu sama lo, terakhir itu gue lagi burn out banget. Yeah, I remember. Dan gue kelihatan dari lo kayak capek dan ngerasa everything was overwhelmed. Yeah. What happened for the past 4 years? The past 4 years kan pandemi, kita ketemu kan lagi pandemi Yeah. tuh. Jadi gue mungkin benar-benar bisa take a break di situ sampai 2 tahunan, walaupun gue tetap rilis album, cuman nggak sesibuk biasanya. Terus gue mulai ngejalanin terapi. Oh wow. Terapi ya. Karena mungkin pada saat itu gue ngomong sama lo kayak terlalu banyak pent up emotions atau. No, I remember satu hal yang gue ingat banget. Lo bilang bahwa you need a break karena you've been doing this for the past 15 years at that time ya. 15 years. 15 years ya. Dan itu non-stop. Iya. Jadi pada saat itu gue emang burn out banget. Gue ngerasa gue udah kehilangan joyful rasanya gitu ketika gue kerja karena udah capek banget. Dan akhirnya ya udah gue mulai work on myself, mulai terapi, and that experience changed my life gitu. Dalam 2 tahun itu berarti? Pas masa pandemi? Atau 4 tahun malah bisa bilang? Okay, I started therapy about almost 2 years ago. Dan sebelumnya gue jadi kayak lebih, lu menuju terapi kan lu harus kayak dig deep. Apa sih yang sebenarnya salah di gue gitu. Yang membuat lo ke terapi itu apa waktu itu? Ya itu karena momen gue udah burn out, gue udah ngerasa relationship gue sama musik itu udah gak kayak dulu lagi. Terus I didn't really enjoy doing it at that time gitu. Karena I was too tired. Wow. Dan ternyata rootnya tuh banyak gitu, dari masuk ke zaman dulu, masa kecil, masuk ke jadi gue benar-benar harus travel through time, di mana gue menemukan apa sih yang menjadi source of all of that gitu. What I know about therapy is that it doesn't fix you, tapi it limits the reaction ketika hal-hal trigger lo gitu. Jadi reaksi lo udah gak seburuk dulu gitu. Who are you to, reaksi lu seperti apa sekarang gitu terhadap kejenuhan? Reaksi gue sekarang gue I try to practice and be aware of where I'm operating out of. Kayak gue hari ini operate out of fear, out of insecurities, or out of love. Wow. Jadi once dalam sehari kan tuh pasti ada beberapa momen yang lu ke-trigger, terus lu tiba-tiba, kalau gue gampang banget ke-trigger dengan apapun. Tiba-tiba lu emosinya down. Nah di situ gue harus remind diri gue kayak, lu operate out of fear or out of love. And
You have to change that. Gue karena nggak, here's my case study deh. Last week my guest was Uwan dari Juicy Lucy. Oh, I love that guy. Nah dia bilang kan, dia awal mula nyanyi karena lagu lo gitu. Oh iya. Iya kan? Did you know about this? Iya, dia pernah bilang. Pernah mention itu kan? Di social media. Ya. Dia nyanyi karena lagu lo gitu. Dan gue semalam abis nongkrong sama anak-anak, sama Baskara, Teddy dan lain-lain, emang anak-anak komplek kan. Kita nongkrong terus gue bilang. Teddy di komplek lo juga? Teddy lagi main. Oh, oke. Terus kita nongkrong terus gue bilang gue mau ketemu Afgan gitu. And we all agreed that the year lo muncul di permukaan industri gitu, lo tuh sendiri. There wasn't Hindia, there wasn't a solo male artist segede lo dan seorang Afgan gitu ya, menjadi pioneer gitu. Tapi dan setelah gue pikir, that must be a shitty feeling. Well, gimana ya? Kenapa shitty feelings? Karena lo gak punya patokan, sisanya senior, sisanya Glenn Fredly, Marcel, Febrian gitu. You were the only young boy that aspiring artist, solo artist gitu, male singer gitu. Is it true, is it not? Iya kayaknya pada saat itu iya sih, benar. Karena waktu itu gue muncul di era yang didominasi sama band. Betul. Band. Jadi gue ya one of the new siapa nih anak kecil tiba-tiba gue masih 18 tahun dan I didn't feel shitty at all at the time karena actually it was fun buat gue sih karena I don't know, gue pada saat itu yang gue pikirin adalah gue cuma senang gue bisa nyanyi karena itu impian gue dari kecil, gue senang akhirnya gue bisa nyanyi, udah gitu doang. Tapi jadi vokalis laki-laki satu-satu yang menjadi patokan pioneer deh, beban nggak pada saat itu atau nggak lu pikirin? Gue nggak merasa gue pioneer soalnya karena gue ngerasa sebelum gue udah banyak, ada Krisya, ada Ari Lasso yang gue ngefans banget, jadi mereka lah pioneernya gitu. Jadi gue pada saat itu mungkin in my generation I was the kind of like the first ones gitu. Yeah. And then comes atau Vidi ya. Ada Vidi, terus Petra. Oh iya, definitely. Petra, abis itu Tulus. Ya, dan dari situlah tiba-tiba meledak gitu solois laki-laki banyak gitu ya kan. Starting it off, was there any, I feel like ada diskusi nggak sesama solois laki-laki gitu dulu? Dulu gue kayaknya diskusinya sama siapa ya? Gak juga sih kayaknya gak ada. Gue nggak pernah yang discuss. Dulu mungkin sama Marcel awal-awal ya, dia yang benar-benar kayak gue datang ke showcase-nya Marcel waktu gue masih rekaman album, even belum rilis, datang terus because I was such a big fan. Ya terus dari situ dia mulai kayak ya yang ngobrol gitu. Awal-awal. Yang meledak awal tuh apa kan berarti? Terima Kasih Cinta lagu gue. Okay. How did that happen? Do you remember that? Jadi itu benar-benar di luar, kita nggak ngelakuin apa-apa loh. Kita benar-benar cuman kayak rekaman, bikin video klip, put it out, udah. Tiba-tiba organically itu people started singing. People started to. Oh jadi sebelumnya ada buzz di, kan dulu YouTube tuh kayak baru-baru mulai ya gitu. Terus ada yang gue sempet cover lagu Ordinary People John Legend. Wannabe kan. Wannabe. Nah itu ditaruh di YouTube. Tiba-tiba orang-orang penasaran ini siapa? Ya. Ini kayaknya yang nyanyi kayaknya udah agak berumur ya gitu soalnya. Gitu pas gue rilis Terima Kasih Cinta, oh ini masih anak kecil nih, masih 18 tahun. But yeah, it all happened organically. Kita gak ada yang plan. How did it feel to be an 18-year-old and had a hit song? How did it feel? It was crazy. Kayak too much atau enggak? Too much. Really? It was too much. At first gue lost banget sih. Gue gak tahu gimana. Karena gue gak ada training apa-apa. Mungkin kalau misalnya di Korea lu ada training dulu nih. 4 tahun lu dipersiapkan. Untuk hari itu. Iya. Dan pada saat itu gue I didn't really have experience in performing in front of people. Jadi gue kayak cuma dilempar nih, nah udah lu kerja di sana menyanyi gitu. Jadi buat gue adjustmentnya tuh wah very tough dan actually impacting. Karena pada saat itu gue I didn't really know who I am as a person. Ya lu masih 18 tahun. Jadi gue
ngerasa bahwa gue adalah the validations that people give me. Shit. Dan untuk anak umur segitu tuh kayak lo didefinisikan oleh orang lain. Iya, jadinya. karena pada saat itu iya kalau orang suka sama gue berarti ya itu gue gitu, padahal nggak gitu. That's not how you define yourself menurut gue. Gitu. What was the definition from other people? Ya orang suka lagu lo, orang setiap lo perform lo kayak menghibur orang-orang. Yeah. Cheering you on and the opportunities that come in your way at that time banyak. Oh, berarti but actually I let it all of that define me. Yeah. Sampai gue jadinya lupa sama diri lo lost di dalam dunia itu, dunia kerjaan gue. Sebelum lagu itu naik, the last time we discussed adalah you're a totally different person to who you became gitu. You were an introvert, you didn't like people. I was shy. Yeah, shy. And then lo gak suka orang denger lo nyanyi gitu. You try to hide it. Dan tiba-tiba terjadilah sebesar itu gitu. Ketika they signed you with Wannabe and then keluarin album pertama. Kapan lo sadar bahwa there's no turning back now? Yeah, right at that moment dimana my first single blew up. Yeah. And it was crazy. Itu sukses banget men lagu itu gila banget. Dan ya kayak roller coaster aja pada saat itu. Gue kayak alright, so there's no turning back, benar-benar. Dan jadi ya itu tadi impacting how I live. Gue gak bisa bebas, no privacy. Dari dulu udah dikejar-kejar tabloid zaman dulu kan. Kayak galakan dulu apa sekarang sih kan? Galakan nggak, kalau sekarang semua orang bisa galak. Kalau dulu cuma medianya doang ya. Bener. Yeah. Jadi sama aja sih in a way ya. Iya dan hidup di kehidupan seperti itu pasti gak menyenangkannya banyak sih. Banyak kan menyenangkannya. Kapan lo sadar bahwa you have to deal with it? I'll give you an example. I've known mungkin salah satu teman deket gue dari dulu adalah Petra gitu. Petra ya. Dan Petra nyanyi lagu dia yang sama band main tentunya. Yeah. Itu menghantui dia gitu. Sampai sekarang. Dan gue inget banget our friendship, him with that song was so sensitive. Ada fasenya di mana dia akan fuck you for putting that song up gitu. Tapi sekarang dia berdamai dan embrace bisa bermain itu gitu. Was there a fuck you moment? Ada. Oh, ya? when was it kan? Kayaknya ya menjelang pandemi tuh. Pas kita terakhir ngomong tuh ada kayak gue masih kayak damn, it's so hard for me to put out new exploration in my music. Karena yang lama tuh menghantui sampai sekarang gitu. Kayak gue gak bisa lari dari itu. Dan gue harus nyanyi lagu itu terus. Nah, pada saat itu ada momen kayak damn kenapa sih gitu. Iya. Tapi sekarang gue seperti Petra. Gue udah embrace kayak that is a part of my journey. Dan gue jadinya gue sayang sama semua lagu itu. Gitu. Jadi gue sayang kayak ini nih gue jadi inget nih. Yang waktu gue nyanyi lagu ini nih Afgan lagi kayak gini. Jadi gue it's all a part of me gitu. Did therapy help you? Therapy help me, ya. Banget untuk embrace. Untuk embrace that part. Yang berusaha gue tadinya mau gue kenapa sih mesti ada selamanya gitu kan. Why everything has to be there forever gitu. Sekarang gue udah kayak padahal di album pertama lo ada lagu My Confession was actually in English and it's really really good. Iya kan? Wah, Teddy suka lagu itu tuh. Teddy yang ngasih tahu gue beberapa waktu itu dia bilang kayak ini kesukaan gue nih dari albumnya Afgan gitu. What? Kenapa? Apa karena kelelep dengan sadis dan lain-lain ya? Kelelep. Ya, pada saat itu I didn't have much say. But that was your opportunity to introduce your English. Iya. Iya kan? Iya, but at that time gue nggak punya banyak say di dalam label gue yang pertama. Got it. They basically setir lo lah. Iya. Nah, this is before we get to I guess bukan the new Afgan ya, cuman the Afgan we know today gitu yang pendengar lo juga pada baru-baru semua gitu, regenerasi gitu.
gue menyadari juga bahwa seorang Afgan sebetulnya semuanya dibantu kerjain oleh label dari dulu sampai sekarang gitu. How does it feel? Karena kayaknya teman-teman musisi gue tuh udah gak mungkin, indie. gak mungkin relate dengan hal tersebut gitu. How does it feel from your end? Iya, gue inget banget sih waktu itu Petra pernah bilang, jadi kapan kan? Nyuruh lu sendiri? Nyuruh lu sendiri? Iya, Oke. kapan? Gue inget banget loh, gue lupa tapi kapan. Jadi kapan kan lu masuk ke kiri, ikut kita ke kiri katanya. Terus gue kayak the dark side. Tapi kayaknya semua orang punya rhythmnya masing-masing, and maybe that works for them. But actually, for me staying in a label, karena label gue sekarang Trinity, they're very udah rhythmnya sama, dan mereka just they gave me the freedom to do what I want. Dan actually I'm comfortable working that way sama mereka. You have your life sorted. My what? Your life sorted. Semuanya di. Iya benar diurusin gue from A to Z, rasa kan? Lumayan di take care of sama label gue yang sekarang. Not only professionally but personally, general. Like as a human, as a family gitu. Jadi gue benar-benar apapun problem hidup gue yang nggak mesti kerjaan, gue bisa run to my team and ask for advice gitu. You're like a Korean pop star singer berarti. You get what I mean kan, kayak semuanya diatur gitu, dan dengan kehidupan seperti itu I can never relate, my friends can never relate gitu. Cuman it must feel good in some sense gitu. Iya. Most of the responsibilities are gone gitu. Tapi kalau misalnya di indie juga itu gak sih? Lu gather your team, terus lu kayak delegasi, ini tugas lo gitu kan. Cuman kalau gue emang udah tersusun dari awal. Okay. The shift of Afgan gitu, gue menyadari adalah ketika satu udah mulai bahasa Inggris banget, yang kedua adalah kolaborasi dengan international artist gitu. Dua hal itu, I guess it's a rebranding and a rebirth of Afgan gitu. Was it necessary atau gimana? Gue ngerasa pada saat itu the opportunity presented itself. Dari Empire, label gue yang di US, mereka pengen kerja sama gue, they believe in my talent, dan pada saat itu yaudah, let's just do it. Kalau buat gue gue kebiasaan just go with the flow and what's in front of me. Jadi kalau misalnya ada opportunity ini, gue kerjain. Kayak ke depannya gimana? gue agak terlalu go with the flow, dan yaudah akhirnya gue jalanin, dan actually project gue yang berbahasa Inggris ini walaupun lebih niche, jauh lebih niche, tapi membuka banyak pintu buat gue collab sama artis luar dan berteman sama banyak musisi dari Korea lah, dari Amerika gitu, dari Inggris. Jadi menurut gue ada blessing in disguise gitu ya. Blessing in disguise, and gue belajar banyak juga dari pengalaman ini. Gitu. Dan gue ngelihat bahwa opportunity ini malah membuka pendengar baru ya. Membuka pendengar baru yang tadinya mungkin gak dengerin lagu Afgan yang bahasa Indonesia atau yang pop. Tiba-tiba dia discover my songs yang mulai R&B dan bahasa Inggris. Jadi sekarang ada lebih expanding my market, which was that the intention in the beginning. Gitu. Wow. Reaksi Afganisme yang awal gimana kan? Oh iya, mereka shock. Kok gini sih? Gitu. Tapi ya gue emang expect mereka bakal udah terbiasa dengar lagu yang pop, yang emotional, yang ballad atau yang feel good. Tiba-tiba kok jadi R&B agak dark ini. But I feel like it's also the way pendewasaan for me to show the other side of me ke mereka, dan akhirnya mereka lama-lama melunak nih dan mulai appreciate. Oh iya, kok lama-lama kita bisa enjoy ya gitu. Do you make music for your fans atau enggak? Do I make music for my fans atau untuk diri lo? Kalau buat diri gue sendiri nanti yang beli yang denger cuman gue dong. Enggak, tapi musisi gue dengar beberapa kali bahwa musisi seringkali
harus membuat lagu untuk mereka sendiri gitu. Karena kalau misalnya memuaskan para pendengar, jadinya you're not becoming who you are truly gitu. Like lo nggak bisa dong bikin lagu kayak terima kasih cinta selamanya gitu. Nggak bisa. Atau sadis selamanya gitu. Karena that's Itu not udah how lewat. you feel. Udah lewat. Itu, iya kan udah lewat fase lewat. itu. Jadi so do you right now ketika lo membuat sebuah karya, who do you think of? Well, gue selalu membuat sebuah karya yang gue emotionally bisa connected sama karya itu. Okay. Karena gue ngerasa kalau gue secara emosional udah bisa connected, insya Allah yang denger bisa connect juga. Jadi coming from an honest place. But still gue gak bisa terlalu idealis yang, oh gue suka yang dark banget. Terus tiba-tiba gue, I have to meet in the middle. The sweet spot between yang gue suka, yang emotionally connected sama gue, sama yang bisa diterima oleh the market gitu. Hey guys, sorry for interrupting the podcast. We have a special announcement. Kita sedang berkolaborasi dengan Avalanche, sebuah brand parfum, dan kita membuat 2 varian. Ada The Host dan juga The Interview Room. Both smells really good, dan it represents the podcast itself. If you're a fan and if you're a friend, jangan lupa langsung beli. Link in the description. Now, let's get back to the podcast. Thank you. Connecting the sweet spot juga antara kolaborator berarti kan? Karena you've collaborated with a bunch of them now. Well, kalau buat kolaborasi buat gue lebih ke apa sih namanya cross market ya, ya, dan juga semuanya terjadi organik sih, kayak sama Jesse yang baru tuh. Emang kita temenan, semua berawal dari teman dan gak ada yang Jesse aja udah ada menurut gue kok bisa gitu. Gak ada yang dibayar juga, mereka semua benar genuinely mau bantuin gue. Kayak Jesse, Jackson Wang waktu itu mereka gak minta bayaran, bener-bener I wanna help you. Jadi pertemanan-pertemanan yang kayak gini lo semelas apa sampai mereka mau bantu lo? Gak men, gue cuman kayak I have a song, do you wanna hear it? Maybe we can collab, cuma gitu doang. It's unique karena kayak Jesse for instance, you're going to the Korean market. Dan it's a whole different market kan katanya gitu. Iya. From a fan point of view adalah fanatismenya jauh lebih tinggi, the strict behavior lebih tinggi gitu. I mean despite it's Jesse ya, Jesse lebih santai. Cuman how does it feel to touch that market? Karena kan ada sebuah penukaran market yang kalau buat mereka lebih gampang karena market Indonesia pasti ngikut gitu. Kalau mereka kan sangat focused gitu. How was it? Was it difficult? Gue kayaknya kalau misalnya Jessie contohnya ya, she has a global fan base kan. Jadi gak terlalu fokus ke Korea juga sih. Jadi I don't really experience ada shift market Korea. But I did a showcase in Korea. Dan I gained a little bit of Korean fan base akhirnya. So yeah, that's about it. That's nice gitu. Dan apakah itu tujuan utama tahun ini berarti? For you to reach the global market? To expand aja sih. I know it's susah banget. Yes, susah banget. Maksud gue untuk bisa tiba-tiba tap into a global market. It's a huge market kan. Jadi gue sekarang benar-benar niatnya adalah just wanna expand wherever it is. Yang penting musik gue mulai bisa keluar dari region Jakarta, Indonesia, Malaysia, Singapura gitu. Just mungkin Thailand, Filipina, mungkin ya Jepang atau gimana. Gue pengen mulai expand pelan-pelan gitu in my own way. Dan it has been challenging. Gue kemarin bikin tour Asia, Korea dan lain-lain. Small tour man, kayak cuman you're not used to that kan? 250. Lo gak terbiasa dengan itu kan? Iya, ini pertama kali gue bikin yang small tour dan gue gak bawa tim even. Oh ya? Iya, gue bener-bener pakai local bands, local musicians. Gue gak bawa soundman. Gue bener-bener minim banget untuk hemat budget kan. Kemarin gue juga bikin tour di US awal tahun ini. Gue bikin di New York sama di LA. Gue gak bawa apa-apa men. Terus yang orang tahu tentang lo apa berarti? Yang ternyata ada marketnya. Maksudnya di sana. Iya. Di sana. Iya di New York, LA.
3-3-nya sold out. Jadi gue ngerasa walaupun sekitar 400 orang, it's not an intimate show, cuman mereka ternyata ada juga pendengar gue di sana gitu, dan mungkin about 60% Indonesian tapi 40%-nya ada orang sana gitu. Jadi it must feel good berarti kan? Yeah, to play in front of new faces. Actually, gue enjoy banget sih momen itu. Since this is the last podcast of the year gitu kan, how has your year been? My year has been a lot of sacrificing. Really? Iya, maksud gue Di luar comfort zone berarti kan? Di luar comfort zone untuk melakukan hal-hal kayak bikin tour kecil-kecilan tapi di luar negeri kayak gitu. Itu kan butuh sacrifice, lo harus lose your job yang di Indonesia, mungkin yang di Surabaya, yang lebih menghasilkan gitu ya. Ini kan ibaratnya I didn't get paid gitu kan. I just wanna you spent your money basically. I spend my money. Jadi but all of that menurut gue membuat gue inget lagi rasanya awal dulu mulai berkarir. Tunggu. Did you experience that di awal karir? Iya benar-benar. Di panggung-panggung kecil? Panggung kecil dan tim gue juga kalau sekarang kan kita maksudnya penyanyi semua pasti bawa band, bawa tim gitu. Ini kemarin kan cuma gue sama just one of my cuma berdua. Tapi di awal karir lo gitu, dulu 2009, 2010, emang pernah sekecil itu kan? Iya. Lu pernah reguleran gitu? Enggak ya? Pernah dulu, pernah. Oh ya? Pernah. Jadi gue dulu dikasih assignment dulu sama label gue yang pertama, manggung reguler untuk actually ngelatih mental gue perform kayak gitu. Oh, and it brought, dan apa yang lo lakuin di Amerika kemarin, it brought you back to those days berarti? Brought me back to the feeling, karena gue kangen tuh perasaan itu. Sebenarnya gue kangen loh, walaupun capek ya ngejalaninnya. Tapi I actually miss that hunger gitu, kayak masih kayak gitu tuh gue kangen rasanya. Berarti tahun ini penuh dengan sacrifice, penuh dengan hal-hal baru yang tentunya lo harap 2025 you can finally pick the fruit gitu. Setelah, atau malah lo masih mau melanjutkan apa yang lo lanjutin? Masih tour lagi. Berjuang nih gue. Masih berjuang. Apapun yang bisa gue lakuin. Yeah. Either it's a small scale or big scale, I mean ya. Gue just willing to go for it gitu. Dan tahun depan kayaknya gue pengennya lebih, gue pengen benar-benar nemuin konsep yang bagus sampai gue. Otherwise gue mungkin gak ngeluarin apa-apa dulu sampai gue nemuin. Really? Segitunya? Gue ngerasa kayak I really need to make something yang different. Your life is such a really really comfortable position. Lagi maksud gue lu di sini dengan nyaman gitu. Lu bisa nyanyi wedding setiap weekend, lu bisa pensi, lu bisa bikin bahkan konser tunggal lo sendiri gitu. But you're running the extra mile gitu. Lu rela untuk meninggalkan beberapa hal itu untuk ngelakuin apa yang lo lakuin. Easy question for me. Why? Why? It's because I feel like I need to do it, man. Gue ngerasa it's gonna be useful for me. Kayak banyak hal yang gue bisa pelajarin. Dan I feel like if I keep doing the same thing, ya gue gak akan grow sebagai seorang artis gitu. Kayak gue pasti akan ada di comfort zone aja. I wanna step out dan gue mau experience kayak hal-hal yang kayak tadi gue sebutin ke lo. So panggung sepi, ya meskipun sold out tapi ya. Panggung intimate, gak bawa tim kayak gitu. Tapi di dalam perjalanan itu gue nemuin kenalan sama banyak produser, teman-teman atau people in the music industry yang di luar yang actually could help me gitu. Yeah, and a bigger potential. Yeah. What do they see you kan? Mereka ngelihat lo seperti apa di sana gitu? Gue nggak tahu. I don't really know. Tapi mereka they like my music. Yeah, they like my English music, my R&B music. Dan they actually really excited to setiap ketemu sama musisi atau orang kreatif di sana, they're really excited to collab gitu. Ayo kita ngapain? Pandangan mereka terhadap musisi Indonesia apa kan? Gue penasaran. Mereka ngelihat banyak, nggak tahu, gue nggak nanya. Ya, sedalam itu, but they actually realize that we have so many potentials. Southeast Asia at this moment. Got it.
it's gonna be the next big thing gitu menurut banyak orang. Jadi dan gue pengennya kayak sebenarnya bareng-bareng gitu loh. Kayak bareng-bareng aja kita. Misalnya Ishan juga lagi melakukan banyak hal untuk expanding her music, her market. Dan itu bisa kita lakuin collectively dan mudah-mudahan bisa. Amin. Seperti K-pop gitu kan. Well, is that the goal? Punya industri sesehat itu kali ya dan semaju itu ya. Menurut gue sih possible banget. Karena hidup banget industri kita. Industri musiknya. I agree sih. Dan musiknya selalu ada terus. Setiap Jumat gitu, selalu ada yang baru gitu dan I see lots of potential. Cuman gue menyadari juga bahwa bahkan 4 tahun lalu ketika we had a sit down, kita bahkan tidak membahas tentang faktor sosmed. Gue ingat banget karena it wasn't that big. Faktor TikTok let's say gitu, faktor viral gitu, it wasn't that big. You released an album hoping that it would succeed on its own. Sekarang kan you never know which one's gonna succeed gitu. Bahkan lagu lo yang lo rilis 2 tahun lalu aja dinaikin lagi gitu. Itu kan sebuah faktor yang ngedetermine musisi bisa besar apa enggak dari that luck factor. Benar. Iya, sekarang gak ada formulanya men menurut gue. Is untuk lo yang udah ada di industri selama itu, is that a scary thing atau is that how do you see it? It's a challenging thing. It's more of a challenge these days untuk put out music. Makanya gue gak terlalu nge-pressure diri gue di hal itu. Gue cuman pengen create music that hopefully can move people the way it moves me. Makanya Petra kemarin, gue kemarin sempet ngobrol lama sama Petra, video callan. Terus dia kayak, Petra nanya, lu masih seneng gak sih bermusik? Petra nanya gitu. Gue bilang, gue seneng pas bikinnya. When I create the music, when I write, itu gue seneng banget. Tapi once I put it out, itu gue agak udah karena lu harus berserah. Lu serahin aja karena there's nothing you can do. You can only promote it and then hoping for the best. People maybe people will love it or karena sekarang it's so hard to grab everyone's attention, not like how it used to. Kalau dulu gue the first 10 years of my career we just promoted through traditional medias and then you're all set gitu. Gitu. Jadi sekarang ya it's a whole different ball game. Cuman gue gak mau terlalu nge-pressure ya. Apakah apresiasi kepada figurnya kadang lebih terlalu banyak daripada musiknya kan? True. Banyak banget PR sekarang. You have to be a content creator. You have to be you have to keep constantly putting out contents di social media lo. Social media presence lo harus kenceng. Lo harus bikin gimmick tertentu yang dan itu kayaknya bukan lo gitu. Bukan gue. That's not my forte at all. Jadi gue ngejalaninnya emang agak lebih berat jadinya. But that's how it is right now. Untungnya sekarang gue have my team, my social media team yang bisa ngarahin gue lah. Gitu. Sebenarnya gue nggak suka banget untuk terus-terusan bikin konten. Apa gitu. Karena seumur hidup lo berkarir dari awal tuh orang selalu melihat bahwa ya dia seorang Afgan despite the music. You get what I mean? Cowok ganteng yang di atas panggung gitu yang jadi kurang mendalami musiknya jadinya lebih ke figur ya. And that gets in your head, no? Maybe mungkin kayak Afgan mungkin terlalu kayak the branding of Afgan gitu kayak instead of the music gitu. That's why actually gue lagi mikirin hal itu juga sih banyak belakangan ini. I really wanna bikin satu album yang orang benar-benar bisa albumnya Afgan yang ini udah denger belum lo? Biasanya kan kalau lagu gue kayak lagu Afgan yang ini udah denger belum lo gitu. Tapi album yang mana dia belum tentu tahu gitu. Tapi gue pengen bikin a body of work yang which is Sonder. Bukan, the next one. Sonder kan kayak Sonder tuh udah beda banget dari lo. Sonder udah beda banget, ya. Sonder tuh EP ya, EP is mini album. 5 lagu. 5 lagu ya. It's actually
Ya, itu terusan dari Wallflower sebenarnya. Wallflower tuh yang 2001 it was doing surprisingly doing good. Ya. Gitu. Jadi kita mau lanjutin di Sonder. Then again, just so many challenges karena udah bukan pandemi lagi. Yeah, People's Of attentions are divided. Ya. So makanya itu yang gue bilang bahwa next year gue nggak akan rilis apa-apa unless gue udah bener-bener nemuin Teori itu. konsep yang Ya. kuat banget. Gitu. How does it feel to become a benchmark dan? Benchmark? Dalam arti solois sukses yang menjadi ya seorang Afgan gitu. Kalau tadi kan pertanyaan gue adalah rasa menjadi pioneer yang lo ngerasa bahwa lo nggak pioneer amat kan ada Christian so on gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi kayak gue ngobrol sama Uwan dia bilang ya vokalis cowok yang membuat gue inspirasi ya Afgan gitu dan dengan lagu-lagunya yang bisa menyentuh orang, bisa job lo ya banyak gitu. You get to travel, you get to do. So how does it feel to be the benchmark of a male soloist gitu? How does it feel? Beban? Gak ada beban man. Gue gak ada beban sama sekali gue ngelihatnya. Gue malah I'm actually the same as everybody else gitu. Ya. Kayak mungkin gue punya jangka waktu karir yang lebih panjang, but everybody has like crazy talents gitu. Dan gue sama juga inspired kayak ngelihat Juicy Lucy. Gue inspired loh. Ngelihat Adrian Khalif. I'm actually very inspired listening to what they put out gitu. Jadi sama aja gue. It's like I'm just like everybody else gitu. Gue gak terlalu berpikir. Gue melihat juga sebuah fase di mana lo mulai, I think socially you're more active. I see you in lots of parties and events. I mean hanging out with friends gitu. Dan gue rasa itu sebuah faktor juga yang tanda kutip membantu proses lo untuk lebih grounded dan get to know the real life gitu. How do you manage to balance those social life and your branding sebagai Afgan gitu? So gue lebih ke how I feel as a human aja sih. Kalau gue emang benar-benar butuh untuk socialize, keluar, gue akan keluar. But ketika gue butuh waktu untuk break ya, gue bisa di Goa gitu tiba-tiba di apartemen gue cuma main PS aja, gak ketemu siapa-siapa, gak telepon siapa-siapa. Kayak gitu gue orangnya. Tapi kalau hari ini kayak I feel like ketemu lu, nanti ketemu siapa lagi. Dan social battery lu bisa habis itu besok lu hilang gitu. Iya. Hilang, even gak teleponan, gue gak buka WhatsApp. Nah sebagai artis kan ketika lo mau kolaborasi, faktor itu penting gak sih kan? Kayak misalnya sama siapa ya? Misalnya Jackson Wang gitu atau Jessie atau even the latest one. Faktor socializing with them. Is that a big deal atau you're there to work and then that's workshop done gitu? It depends on the person ya. Gue harus ngebaca juga kayak mereka mau gak sih sebenarnya setemenan itu sama gue. But gue sih selama ini ya yang gue ajakin collab atau yang collab sama gue secara vibe tuh udah agak mirip ya. Jadi kayak even gue sama Ishan, Randy, sama Yaya, sama Liodra kayak gitu. Emang kayaknya udah satu frekuensi. Jadi gue gak terlalu banyak kesusahan untuk bisa connect. Dan akhirnya jadi temenan semua kan. Of course, Iya. The latest one adalah Criminal atau Over You with Tui. She is a very talented American singer, ya kan, and songwriter as well, betul ya? Yeah. Dan this is also a part of your EP, Sonder, which is Sonder gitu. Yeah. Dan di sini pun gue ngelihatnya it's a totally different vibe yang you don't just listen to it on your easy day. You get what I mean? Yeah. Lo harus mendengarkannya ketika lagi rame-rame gitu. And enjoying and having a good time at night gitu. Was making it sound like that gitu. Apakah tujuannya memang seperti itu gitu? Bikin sebuah lagu yang bikin orang vibing aja gitu. Karena gue suka banget electronic music. Really? Gue suka banget electronic music. Kayak The Weeknd, Disclosure. Kayak gitu gue suka banget. Jadi kesempatan kemarin gue akhirnya bisa ke London untuk kerjain Sounder ini.
akhirnya gue mau bikin yang kayak Troye Sivan kayak gitu. So that was the whole inspiration behind the song. Kalau lyrically ya emang sebenarnya lagunya lagu galau yang dikemas dengan musik dance. Jadi sebuah kolaborasi Afgan zaman dulu dan sekarang gitu ya. Oke. Iya. So gue sih ini actually my favorite song di Sonder. Is it? Iya, gue seneng banget. Gue suka banget lagu ini. Dan begitu lagunya udah selesai, gue baru offer ke Twee. Because I love her music, I love her voice. Dia kayak agak R&B tapi ada sentuhan 2000-nya gitu musiknya yang gue banget gitu. Jadi I reach out to her dan dia mau. Wow, dan this song itself udah ada music videonya juga kan? Udah. And you directed it? No? Bukan, Pras. Oh, Pras. So what's the story behind the song and how did it happen? Karena you spent a month di London kan waktu itu untuk membuat album ini sendiri. So how did this come about? The music video? Music Criminal Overview. The music video or the song? The song itself. Gue cuma kasih reference. Jadi gue ketemu produser, gue kasih this is the headspace kira-kira lah yang gue pengen. Siapa yang lu kasih? Referensinya itu kayak The Weeknd, The Weeknd. Troye Sivan. Iya. Troye Sivan lebih ke electronic music, dibikinin beatnya. Terus gue tulis melodinya. Gue bikin melodinya selesai. Udah jadi deh. Kenapa harus ke London kalau kayak gitu? Emang was it an experience itself being there? So. Karena gue ya waktu itu kan dari Empire kan. Iya, betul. Kayak mereka ngasih options mau bikin di mana. Terus gue bilang gue suka banget London. Gue bilang gitu. Karena kemarin kan yang waktu ke Amerika udah yang album Wallflower. Yeah. Gue selalu dari gue SMP SMA I love the British music scene. Kayak Craig David, terus yang kayak UK Garage gitu, gue suka banget. London tuh kayak ada special place gitu buat gue. Jadi ya udah gue kayak cobain di London dan ternyata gue sih nyaman banget. Wah, gue seneng banget kemarin pas bikin. Kalau music videonya, where did you shoot it and what's the story behind it? Syutingnya di sini di Jakarta di pabrik. Nggak, lebih ke the universe I wanna create di Sonder itu kan lebih kayak mysterious, dark. Ya. Kayak fotonya sendiri ya udah dark kan, banget. Nggak kelihatan muka gue. Terus kind of like Gotham City. Gue karena suka banget yang kayak Gotham City Batman yang The Dark Knight gitu gue suka. So itu sih yang gue sampein. Dan Pras juga kan lebih ke arahnya ke mood yang ke situ ya. But menurut gue sih universe yang dibikin Pras ini tuh benar-benar represent Sonder. Kalau secara universe tuh kayak gini gitu. So yeah, that's what it came But about. it's a song yang balik lagi lo menikmatinya tuh susah untuk menikmati sendiri, if you get what I mean. Kayak lo nggak bisa galau mendengarkan itu. Nggak, gue nggak galau sih dengerin itu. Iya, jadi lo harus mendengarkan rame-rame. It's like it's a chill song to listen to with your friends and hang out, which is very niche sebetulnya kan. Niche yang banget. Bukan Afgan banget kalau lo pikir dari 2008 gitu. Niche banget. It's ini sebuah stepping out of your comfort zone. Ya, banget kan? Just me exploring aja. Gue tahu marketnya. Ya. Pasti lebih kecil, gue tahu. Tapi gue pengen coba aja. Dan kita lihat aja what works and what doesn't work gitu. Dan learn from all of that untuk karya selanjutnya. Does it feel like Sonder ini sebuah eksperimen untuk something bigger gitu? Gue ngerasa ini kayak sebuah transit album. Gue ngerasa pun kayak gitu ya. Kayak transition. Tapi yang gak di plan ya. Gue gak plan ini jadi transit album. Cuman jadinya kayak transit album di mana gue bisa banyak. Gue bikin tour. Mulai dari scale kecil lagi. Dan disitu gue dapet banyak inspiration mungkin ya. Dan realization. Untuk bisa bikin karya gue selanjutnya. Menurut gue insya Allah mungkin lebih absurd lagi. Bukan lebih absurd sih. Malah menemukan lebih Afgan, lebih otentik kali ya. Lebih otentik lagi gitu. Wow, understand. Yang which is assuming it's English based as well nanti. Gue pengen justru bikin
mix gitu. Jadi ada Indonesianya mungkin lebih banyak, Inggrisnya beberapa aja kayak gitu. Wow, are we ready for it? Gue juga, gue belum mikir, gue baru ngobrol aja kemarin sama Petra. Gue ngobrol sama Petra. Yuk kita lari yuk, kita ke Ubud atau kemana? Kita bikin. Ya itu yang gue lagi mikirin. Apa sih yang gue kayak DNA-nya Afgan tuh apa? Gue pengen breakdown lagi. Apa sih yang works? Gila, maksud gue setelah 20 tahun kan lo masih mencari tahu. Apa emang seorang artis harusnya seperti itu ya? Ya gue kemarin juga ngobrol sama banyak yang udah lama juga ya. Mereka juga masih trying to figure out what is our DNA gitu. Apa sih DNA kita? Masih banyak juga yang setelah 20 tahun tuh masih mencari gitu. Dan gue kemarin juga sempat discuss itu. I have to find out what's my DNA and just put it in the music gitu. Tapi untuk penikmat ngelihatnya bahwa lo udah jadi sebetulnya. Sebenarnya gue masih trying to figure out apa yang gue mau juga. Jadi which is fine, which is okay sebetulnya. Learning by doing kayak jadinya buat gue. So my question is, what does it take sebetulnya to be the Afgan today? What does it take to be the Afgan today? What do you mean? I mean, basically you've worked for the past 20 odd years gitu. Menjalani hari-hari lo. Almost 20 years. Almost 20 years. And you've done, all these travelings, reintroducing. Yang ngebuat Afgan sekarang seperti ini tuh apa sebetulnya gitu? Life experiences. Karena menurut gue dari apa yang gue laluin in my personal life itu translatednya ke musiknya. Gitu. Jadi apa yang membuat gue bisa jadi Afgan yang sekarang, mungkin banyak tim gue mungkin ngerasa banget perubahan gue dari dulu sama sekarang ya. Gue sekarang jadi lebih chill banget. Terlalu chill kadang-kadang ya. Tapi kayak dulu emosi ada bahkan. Pasti ada fase di mana gue lagi I was going through a lot. Maksudnya dunia gue tuh kayak semuanya gimana ya, non-stop gitu, kayak ayo gitu. Dan gue nggak banyak hal di dalam diri gue yang itu yang gue belum, sebelum gue terapi ya, banyak hal di dalam diri gue yang gue masih kayak belum settle gitu. Gue mau nanya deh kan, lo pernah merasa di sebuah titik dalam hidup lo yang lo merasa lo lebih baik daripada orang lain gak? Kayak entitled gitu ya? Iya, or maybe like sorry, in a position where you're fucking Afgan gitu, you can do whatever you want. Enggak sih, gue alhamdulillah gak ada di oh ya? Gue soalnya emang basicnya sangat low self esteem and insecure. Karena ini gue ngalamin ini karena trauma-trauma gue waktu kecil ya. Malah sebalikannya. Jadi gue selalu ngerasa gue lebih little, lebih kecil dibanding orang lain gitu. That's just my team. That's why I have to go through therapy untuk bisa punya self belief yang baru. Lebih susah dong untuk naikin derajatnya daripada nurunin. Right? Iya, gue selalu ngerasa kayak gitu sih. Wow. Iya, dulu ya. Sekarang udah mulai. That's why mungkin gue lebih chill, lebih happy karena gue bisa ngerasa gue lebih connect sama diri gue gitu. Dan akhirnya bisa ngeluarin karya yang mendefinisikan diri lo sendiri gitu. Karena dulu kan mungkin lo lebih mendengarkan orang lain dan bikin sesuai ekspektasi mereka kan. Karena gue juga belum tahu apa yang gue mau pada saat itu mungkin ya. Yang gue tahu yang gue dibilangin aja, Afgan bagus nyanyi lagu ballad, Afgan bagus nyanyi lagu pop. Dan I'm grateful that I listen to them because lagu itu yang membuat karir gue panjang sampai sekarang sih. Dan referensi lu memang ballad dan pop dulu kan? Referensi gue dulu Chrisye bro, Chrisye, Marcel, Glenn. Jadi gue kayak emang udah di darah daging gue juga dengerin lagu ballad, lagu pop tuh. Dulu suka banget. Well, the year is almost ending, as I said tadi. I believe a few of us have 2025 planned. Okay. Kan? Do you? Ada gak? What's your plan? Tahu. Gak tahu lagi. Masa gak ada sih kan? I'm the worst planner. Really? Kayaknya gue lebih suka Go with it. Apa yang gue lagi rasain, what I feel like doing, I do it.
Makanya tim gue suka kewalahan sama gue. Oke, siapa yang mau lo kolaborasiin gitu tahun depan? Since you collaborate all year long. Gue pengen since 2 album terakhir ini gue ngerjain semua lagunya di luar negeri sama produser dari luar. Gue mau balik lagi ngerjainnya di sini. Sama Petra di Ubud. Pengen balik kerjain sama Petra sih sebenarnya di Ubud kayak. Iya sih. Iya. Petra kan lagi di Jakarta. By the time kita lagi ngomong ini kan sebelum AMI. Terus dia kesini untuk AMI. Pas besok ya? Besok kan. Terus nominasinya semuanya kan sebenarnya Petra kan. Iya kan dia kerjain semuanya kan. Biar dia salah segala macam. Gila sih. He's still the biggest in the game, I believe. Still the biggest in the game. Which I have so many respect to him him karena dia shiftnya tuh the way he shift dari Jakarta. Mainstream, ya kan tadinya mainstream terus sekarang jadi produser dan artis menurut gue ya. Rick Rubin. Pecah banget sih. Jadi ya. Are you willing to take that risk? Menurut gue Petra talented banget sih. Gue kayak jadi lo gak tahu lo bisa apa gak kayak gitu. Gue gak tahu apakah gue bisa produce kayak Petra kayaknya enggak deh. Mungkin bantu-bantu aja deh. Well, Afgan, thank you so much for being here, man. Thank you, man. It's been a pleasure. It's always happy to see you, especially after 4 years. Then, as I said di awal, you look happier. Thank you, bro. Dan seperti beban yang begitu besar lepas gitu. And I hope that continues. Thank you, Happy man. to see you. Ada lagi mau ditambah? Well, that's it. Itu Jangan lupa dengerin. Ya, jangan lupa dengerin Sonder Ya. EP gue yang baru sambil menunggu karya gue di tahun depan ya. Itu udah pasti ya berarti ya? Iya. Oke. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Afgan. And guys, I'll see you next year. Happy New Year. Bye-bye. Happy New Year, guys.